Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Febriani. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan bahasa Indonesia? Bahasa yang kita gunakan sehari-hari dan pelajaran yang udah dipelajari dari SD, SMP, dan ketemu lagi di SMA. Gimana? Mudah kan mempelajarinya? Oke, di kelas 10 semester 1 bab 1 kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi? Ada yang pernah membaca kah? Atau mungkin kalian udah pernah membaca tetapi tidak mengetahui atau menyadarinya. Biasanya teks laporan hasil observasi itu kalian dapat temukan di buku-buku pengetahuan, buku-buku ilmiah populer, atau ensiklopedia. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Di dalamnya mendeskripsikan bentuk, ciri, atau sifat umum suatu objek. Objeknya itu dapat berupa benda, tumbuhan, dan lain-lain. Yuk kita pelajari apa sih teks laporan hasil observasi itu. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang di dalamnya memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Sistematik itu teratur dan objektif itu sesuai dengan objek atau mengenai keadaan yang sebenarnya. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan fakta yang ada atau sesuai dengan kriteria tertentu, dan untuk memecahkan suatu persoalan berupa hipotesis hasil pengamatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu, objek yang dibicarakan merupakan objek tunggal atau hanya satu objek saja yang dibahas. Yang kedua, bersifat objektif. Objektif itu mengenai keadaan yang sebenarnya. Bersifat global. Global itu secara umum. Dan bersifat universal. Universal itu umum untuk seluruh dunia. Yang ketiga, informasi yang disampaikan itu harus terkini. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta. Dan yang kelima, tidak mengandung pikiran atau dugaan sementara. Jadi tidak ada praduga atau prasangka. Nah,
Setelah kita mengetahui tentang teks laporan hasil observasi, di sini kita akan membuat ringkasan teks tersebut. Nah, ringkasan itu apa sih? Ringkasan itu pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang pengarang. Hal yang harus dilakukan yang pertama itu menemukan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu dapat ditemukan di kalimat utama. Kalimat utama itu ada di dalam gagasan utama. Nah, cara mencari gagasan utama yang pertama, mendaftar kata kunci. Yang kedua, memetakan, menggambarkan bagian-bagian teks. Yang ketiga, menggambarkan paragraf. Yang keempat, menentukan kalimat utama.